Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Habibullah SPDI MPDI, dan di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 9 yang judulnya hadis tentang dorongan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah. Mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan disertai hukum tajwidnya agar dapat membaca Al-Quran dengan benar. Adapun maksud dari pengajaran Al-Quran yaitu mengajari orang lain cara membaca Al-Quran dan benar hukum tajwidnya. Nilai-nilai yang dapat diambil dari keutamaan Al-Quran adalah bagi pendidik dan peserta didik dianjurkan untuk senantiasa membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang mukmin, kita diperintahkan untuk membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran sejak dini dan menjaganya sampai akhir hayat. Dan di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sedikit saya akan menjawab pertanyaannya. Tunggu sebentar. 1. Apa keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran? Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkan sama dengan menegakkan agama Islam. Dan yang kedua, dan yang paling sempurna adalah mempelajarinya, dan akan lebih sempurna lagi jika mengetahui maksud dan kandungan Al-Quran tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru meningkatkan motivasi siswa belajar Al-Quran? Tentu dengan memberikan kenyamanan kepada seorang siswa tentang mempelajari Al-Quran, dan hubungan baik antara guru dan siswa tersebut. Dan yang ketiga, memotivasi serta memberi dukungan kepada siswa yang akan mempelajari Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan dengan kita mempelajari kitab Al-Quran? Keuntungan mempelajari Al-Quran dapat meningkatkan daya ingat dan fungsi kerja otak kita, karena secara spiritual Al-Quran merupakan
kumpulan wahyu yang sempurna dan menenangkan jiwa, meningkatkan keyakinan, dan menyeimbangkan hidup manusia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar kita menjadi lebih mencintai Al-Quran? Tentu dengan mempelajari Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran dimanapun berada. Dan mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran, serta berpedoman hidup dengan Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, apa saja manfaat untuk kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran? Memberikan ketenangan hati pada kita. Setiap hurufnya mengandung kebaikan yang banyak, dan orang yang terbata-bata saja membaca Al-Quran pun diberikan pahala berlipat. Dan pertanyaan selanjutnya, sebutkan salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Salah satu hadis keutamaan membaca Al-Quran yang cukup familiar yakni hadis dari riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan. Dan pertanyaan terakhir, apakah diizinkan memperdagangkan khamar dan babi jika dijual kepada non-muslim? Tentu jawabannya tidak boleh menjual apa yang diharamkan memakannya atau diharamkan menggunakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan nilai harganya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Mungkin itu saja penyampaian saya pada video kali ini. Jika ada salah atau khilaf, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.